Islam itu adalah jalan kehidupan. Jalan kehidupan. Islam itu is the way of life, ya. Jadi Islam itu adalah cara hidup. Jadi dia mengatur semua aspek kehidupan dari hal yang paling kecil sampai yang terbesar. Dari kita tidur sampai kita bangun tidur kembali. Seperti itu, ya. Jadi contohnya hal terkecil. Cara masuk kamar kecil itu diatur dalam Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya. Kemudian ketika menguap juga, ya, bagaimana tangan kita, kemudian adab kita, apa doa yang kita baca, itu pun diajar. Cara kita makan juga diajar, berjalan. Bahkan dalam tata cara ibadah, munakahat, ya, dalam muamalah, termasuk dalam bab jinayat dan sebagainya, dan dalam hal tata negara, kenegaraan, kehidupan bernegara, kehidupan dalam umat di dunia hari ini pun diatur oleh Islam. Masya Allah. Jadi bukan hanya dalam hal praktek katakanlah pakai jilbab saja, hanya dalam cambuk saja atau rajam saja, tidak, luas sekali, ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya nanti jangan mengecilkan syariat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir kembali di sini tentunya di acara podcast ini, dan alhamdulillah telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Ustaz Mujibur Rizal. Beliau merupakan penggiat dakwah dan juga tokoh masyarakat. Nah, jadi temanya yang akan kita bahas di sini yaitu syariat Islam, pelaksanaan dan tantangannya. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di sini dan berbagi ilmu untuk kami di sini tentunya. Dan di sini Ustaz kita akan seperti biasa membahas dengan tema yaitu syariat Islam, pelaksanaan dan tantangannya. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tanpa menunggu lama, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz dengan tema syariat Islam, pelaksanaan dan tantangannya. Kepada Ustaz kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik, tema ini juga diangkat berkaitan dengan pro kontra selama ini, ya. Iya Ustaz. Yang menyatakan bahwa syariat Islam itu gagal, ya. Mungkin belum berhasil, ya. Jadi mungkin apa yang coba kita sampaikan hari ini sebenarnya para ulama, para tengku-tengku kita lebih layak menyampaikannya. Tapi apa yang coba kita singgung di sini bahwa ini merupakan studi komparatif ataupun sebuah perbandingan berdasarkan pengalaman saya dalam ruang dakwah, ya. Kebetulan Allah izinkan untuk berdakwah di berbagai negara, ya, di berbagai tempat. Kalau Indonesia ini dari Aceh sampai ke Papua, alhamdulillah. Kemudian juga di negara-negara Asia Tenggara, di Malaysia, di Singapura, Thailand, Brunei, dan juga di negara Eropah dan juga di Timur Tengah. Jadi pengalaman-pengalaman yang kita lihat selama ini dalam kegiatan dakwah, dan wabil khusus karena saya ini berdakwah di bidang seni, ya, nasyid, ya, bersama kawan-kawan sejak dulu dan murni, kemudian juga guru nasyid Rabbani, Raihan, Katrundada. Jadi berpeluang untuk berpergian ke berbagai tempat ke negara-negara lain untuk menyampaikan dakwah melalui seni nasyid tadi. Dan di sana kita pun berinteraksi dengan masyarakat sekaligus melihat bagaimana pengamalan syariat Islam di berbagai negara tersebut. Dan berdasarkan pengalaman tadi, maka ini menjadi sebuah catatan, menjadi sebuah pengalaman yang mudah-mudahan menjadi sebuah sharing untuk kita sampaikan bersama, dan juga menjadi sebuah masukan-masukan dalam pelaksanaan syariat Islam khususnya di Aceh. Nah, jadi memang ini pengalaman yang panjang juga, ya, perjalanan ini, ya. Dan berdasarkan itu maka saya mencoba memberikan sebuah
tanggapan dari pro kontra selama ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah solusi bagaimana jalan terbaik kepada kita dalam pelaksanaan syariat Islam, khususnya di Aceh, dan untuk kebaikan keselamatan kita di dunia, bukan hanya di dunia tapi yang paling penting itu keselamatan kita di akhirat. Nah, ini kita akan membahas syariat Islam, pelaksanaan dan tantangannya. Jadi kita ingin tahu nih Ustaz, definisi syariat itu bagaimana Ustaz? Iya, jadi sesuatu itu tentu kita mulai daripada pemahaman dulu ya, dasar ya, ataupun definisi ta'rif ya. Karena kalau kita salah mendefinisikan atau mengartikannya, maka akan juga salah nanti dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Nah, itu dia. Nah, jadi ini penting ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan syariat Islam kalau definisi syariat itu sendiri kita belum faham lagi, belum mengerti ya. Jadi mungkin secara umum kan orang mengatakan syariat itu ya hukum Allah seperti itu ya secara dasarnya. Tapi sebenarnya para ulama menjelaskan dalam huraiannya ya, syariat Islam ini bermaksud yaitu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, yang di dalamnya berisikan undang-undang kehidupan atau hukum-hukum Allah untuk panduan kehidupan manusia. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu wahyu dari Allah. Jadi bukan produk manusia, bukan produk DPR, bukan hadiah dari pusat, bukan Kepres, Permen, Peraturan Menteri, Peraturan Presiden dan sebagainya. Tapi dasarnya itu wahyu dari Allah, syariat Islam itu. Jadi ini mesti kita fahami ya. Jadi wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul kita melalui malaikat Jibril ya. Dan kemudian di dalamnya berisikan undang-undang hukum-hakam Allah sebagai panduan kepada umat manusia. Jadi sebagaimana kita berjalan di muka bumi ini ya, kan ada peraturan-peraturan, ada undang-undang. Ketika kita di simpang jalan ada traffic light ya, ataupun lampu merah kan, kalau merah berhenti, hijau berjalan ya, kuning berjaga-jaga ya, berhati-hati. Demikian juga. Jadi agama itu nasihat ya untuk memberikan panduan kepada kita supaya bagaimana cara untuk kita hidup yang selamat di dunia ini, karena hidup dunia ini merupakan hal penting untuk kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti. Kalau kita salah menanam, salah berkehidupan di dunia ini, maka kita akan salah juga nanti memetik hasil yang tidak baik di akhirat nanti. Maka di sini pentingnya syariat. Nah, kemudian yang paling penting mungkin hari ini juga bahwa syariat ini kan digambarkan seolah sesuatu yang menakutkan. Betul. Karena bicara syariat, bicara cambuk, bicara potong tangan ya, bicara tentang apa namanya rajam ya, sebagainya ya. Nanti ada WH, ada namanya razia dan sebagainya ya. Jadi yang dimunculkan itu syariat-syariat yang berbentuk ketakutan-ketakutan. Padahal syariat Islam ini keindahan dari Allah ya. Ini merupakan hadiah dari Allah kepada kita sebagai panduan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Jadi padahal dengan syariat ini juga menjadikan manusia itu tertib dalam hidupnya. Itu diantaranya ya, manusia akan taat kepada Allah, manusia akan tahu perintah-perintah dan larangan Allah, seperti itu ya. Jadi kalau kita bahas dalam yang lebih dalam kan, bicara syariat ini juga sangat berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak. Itu satu kesatuan dan mesti dipelajari dan dijalankan, diamalkan secara kesatuan, tidak boleh parsial. Tidak boleh akidah saja, tidak hanya syariat saja, tidak hanya akhlak saja, tapi dia menjadi satu hal yang dia satu kesatuan yang bulat, diamalkan secara serentak. Itu aspek syariat. Itu yang dikatakan syariat itu sendiri ya. Jadi kemudian kalau kita melihat bagaimana kita memahami Islam itu sendiri ya, kan itu berawal daripada ilmu ya. Jadi ada ilmu fardhu ain, ada ilmu fardhu kifayah. Kalau ilmu fardhu ain itu berkaitan dengan ilmu tauhid, ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf ya. Ilmu tauhid ini yaitu berkaitan dengan akidah, keyakinan kepada Allah, usuluddin ya. Kemudian kalau ilmu syariat ini yaitu berkaitan dengan akidah ya. Kemudian juga kalau ilmu tasawuf itu berkaitan dengan akhlak, baik itu akhlak kepada Allah, kemudian akhlak kepada manusia ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Nah, itu pun perlu dipelajari dan juga diamalkan secara serentak, walaupun secara akidah itu tonggaknya akidah. Ya, jadi akidah itu kan dikatakan tauhid itu bagaikan tanah, sedangkan fikah itu bagaikan tanaman. Tasawuf itu bagaikan pagar. Jadi supaya di pagar ini supaya dia tidak keluar dan tidak ada yang mengganggu dari luar pagar. Itu perumpamaan ya. Perumpamaan, tamsilan ya. Jadi dia mesti dilakukan secara serentak. Serentak ya. Tidak bisa terpisah-pisah. Satu paket. Satu paket. Jadi hanya tahunya orang tauhid mentengnya. Lo orang fikah. Ya, lo ahli fikah. Lo ahli tasawuf konmenan, tapi dia serentak sekaligus ya, kan satu kesatuan. Nah,
Maka bila kita fahami yang seperti ini, barulah kita dapat melaksanakan di atas kefahaman yang kita pelajari tadi untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, ya. Makanya kewajiban yang utama dalam Islam itu kepada setiap mukmin itu kan ilmu, belajar ilmu. Ilmu yang mana persoalannya? Yaitu ilmu fardu ain. Sedangkan ilmu fardu kifayah setelah fardu ain selesai. Dan sedangkan kita hari ini, ya, awal-awal sejak awal kita itu di TK, di SD ataupun di sekolah menengah itu kan lebih kepada ilmu fardu kifayah, ya. Tidak salah, seperti matematik, bahasa Indonesia dan sebagainya, bahasa Inggris, fisika, kimia, tidak salah, ya. Tapi kalau ikut peraturannya itu kan fardu ain dulu. Jadi belajar akidah dulu, belajar syariat dulu, belajar tentang akhlak dulu. Baru diikuti dengan yang lain. Karena kedudukan fardu ain ini adalah kewajiban pada setiap individu pribadi. Khusus ya. Dia tidak boleh digantikan oleh orang lain. Sedangkan ilmu fardu kifayah apabila telah dipelajari oleh sebagian orang, maka akan terlepas tanggungjawab orang yang lainnya, ya. Itu sama seperti dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah, ya. Nah, jadi ini yang penting kita fahami. Jadi bagaimana mungkin kita mengamalkan Islam kalau perkara ilmu syariat pun, ya, ilmu Islam ini, ilmu fardu ain kita tidak faham. Nah, ini menjadi persoalan, ya. Jadi kalau kita katakan tidak berjalan atau gagal, mari kita cek kembali, sudah benarkah atau sudah kita pelajarikah ilmu yang seperti kita pelajari tadi dan sudah kita amalkan. Jadi itu tonggaknya di situ pertama, pondasinya di situ pertama, ya. Nah, jadi itulah dia yang dikatakan sebagai definisi ataupun takrif, ya, daripada syariat Islam itu sendiri, ya. Maka mudah-mudahan dengan definisi tadi ini menjadi satu acuan kepada kita dalam melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Artinya kalau kita keliru memahami makna syariat, juga akan keliru dalam pelaksanaannya, Ustaz, ya? Betul, ya. Nah, ini aspek-aspeknya bagaimana terkait aspeknya? Nah, jadi kan bicara cara Islam tadi seperti kita sampaikan tadi bahwa Islam itu adalah dinul hayah. Islam itu adalah jalan kehidupan. Kehidupan. Islam itu is the way of life, ya. Jadi Islam itu adalah cara hidup. Jadi dia mengatur semua aspek kehidupan dari hal yang paling kecil sampai yang terbesar, ya. Dari kita tidur sampai kita bangun tidur kembali. Seperti itu, ya. Jadi contohnya hal terkecil. Cara masuk kamar kecil itu diatur dalam Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, ya. Kemudian ketika menguap juga, ya, bagaimana tangan kita, kemudian adab kita, apa doa yang kita baca, itu pun diajar. Cara kita makan juga diajar, berjalan. Bahkan dalam tata cara ibadah, munakahat, ya, dalam muamalah, termasuk dalam bab jinayah dan sebagainya, dan dalam hal tata negara, kenegaraan, kehidupan bernegara, kehidupan dalam umat di dunia hari ini pun diatur oleh Islam. Masya Allah. Jadi bukan hanya dalam hal praktek katakanlah pakai jilbab saja, hanya dalam cambuk saja atau rajam saja, tidak, luas sekali, ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya nanti jangan mengecilkan syariat itu sendiri, sehingga ketika kita kecilkan seolah-olah Islam itu agama yang menghukum. Allah itu tugasnya menghukum, padahal tidak. Allah itu Maha Pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita tekankan kembali kefahaman ini. Jadi bicara syariat Islam juga bicara tentang ekonomi, bicara tentang aspek kehidupan yang lain, ya. Bicara tentang kesehatan, sihah, ya. Bicara tentang tijarah seperti tadi, kemudian bicara juga tentang kebudayaan, thaqafah, bicara tentang hiburan, bicara tentang teknologi, termasuk siasah politik. Nah, itu mengatur juga, ya. Jadi dalam kenegaraan dan sebagainya, dan itu telah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ketika di negara Madinah dulu, ya. Nah, jadi luas sekali syariat ini sebenarnya, ya. Luas sekali. Jadi bukan hanya pada parsial kecil tadi. Maka ketika kita sibuk dengan hal yang kecil tadi, ya, yang kita lupa menyampaikan luasnya syariat Islam tadi, akhirnya kita tergambar syariat Islam itu hanya parsial. Jadi orang akhirnya, oh cuma itu. Akhirnya kita bicara syariat Islam, cara berhibur kita tidak Islami. Kemudian cara berekonomi kita masih dengan ekonomi riba, ekonomi kapitalis. Cara pendidikan kita masih pendidikan sekuler, ya. Cara berhibur kita dengan hiburan yang melalaikan. Semestinya ketika kita bicara syariat Islam, ada undang-undang syariat Islam, kanun syariat Islam, semua aspek kehidupan kita hari ini, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari hal yang kecil sampai kepada perkara negara, ya, dalam semua aspek ekonomi, kebudayaan, semuanya itu sudah mesti dalam konteks syariat, ya, dipandu oleh syariat, mengikut hukum Allah. Dan kita tahu hukum Allah ini kan ada 5, ya. Jadi ada yang hukum yang wajib, kemudian ada hukum yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh,
ada yang mubah. Yang wajib dikerjakan. Tidak mesti tidak ya. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan dosa. Ya, itu seperti solat, ibadah, puasa dan sebagainya. Kemudian yang sunat ya, amalan sunat ya, fadhil amal dan sebagainya ya. Banyak tambahannya, sunat sedekahnya, baca Quran, salawat, zikir dan sebagainya ya. Kemudian juga yang haram, tinggalkan mencuri, berzina dan sebagainya, korupsi, pembunuhan ya, itu perkara yang haram ya, mesti kita tinggalkan. Kemudian yang keempat yang makruh ya, perkara yang makruh. Makruh tu kalau dikata bahasa Arab makruhun ya, artinya yang dibenci ya. Yang dibenci. Artinya kalau Allah benci, kita kalau dibenci oleh kawan, dibenci oleh isteri, suami, dibenci oleh orang tua pun kita susah hati ya. Apalagi kalau yang Allah benci. Jadi kita tinggalkan ya. Kemudian yang mubah. Yang mubah ini kan kita berjalan makan. Tapi mubah ini pun kalau menempuh 5 syarat ibadah, maka dia akan menjadi ibadah juga, menjadi perkara berpahala. Nah, jadi nampak kan Islam itu indah sekali ya. Walaupun ada peraturan wajib, haram, sunat, maksud tapi dia mengatur dengan sangat universal dalam kehidupan kita. Nah, ini yang perlu kita sampaikan supaya nampak Islam itu indah sebenarnya. Dan Islam itu mudah sebenarnya. Tapi mesti mengikut kaedah tata cara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh referensi bagaimana Ustaz? Ya, jadi berbicara tentang syariat Islam ini kan, kita ingin melihat ini di mana kita mau lihat contoh terbaik ya hari ini ya. Jadi apa yang coba saya sampaikan ini pengalaman juga saya berjalan-jalan. Karena kita peluang berdakwah di berbagai negara. Karena kita tahu Ustaz sudah jauh ini. Ya, jadi di Asia Tenggara sendiri, kemudian di Eropa ya, di dunia barat, kemudian di Timur Tengah, kemudian juga di Indonesia pun, katakanlah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sebenarnya di mana kita mencontoh ya, katakanlah dalam bentuk negara. Sebelum ini mungkin kalau yang pernah tahu dulu era 70-an, ada orang yang mereka mengatakan referensinya itu ke Iran, revolusi Iran ya. Tapi hari ini kita tidak melihat bahwa Islam yang kafah, yang syamul di Iran itu ya. Kemudian juga ada yang melihat di Saudi sebagai negara yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Tapi hari ini pun Saudi pun tidak sedemikian, tidak dapat kita contoh ya. Mungkin ada contoh-contoh kecil-kecil yang bisa kita ambil ya, tapi tidak keseluruhan. Sedangkan Islam itu kan universal, Islam itu syumul dan kafah, lengkap. Udkhulu fis silmi kafah ya. Nah, jadi kemudian kita lihat misalnya di negara-negara lain misalnya ya, Pakistan, Islamic country. Pakistan ini mengatakan mereka Islamic country, tapi ketika kita ke Pakistan, kita akan melihat suasana pengamalannya lemah juga. Nah, jadi di mana kita melihat, ataupun kita pergi ke negara Eropa, katanya ada negara-negara yang perilakunya Islami, bukan negara Islam tapi Islami. Di Swiss, mereka di Switzerland, Scotland dan sebagainya ya. Nah, tapi ketika kita ke sana, dia hanya peraturan ini kan dia berkaitan dengan undang-undang. Sedangkan peraturan undang-undang dalam Islam itu dia berkaitan dengan Allah ya. Jadi moral itu hanya pada tatanan lahir, tapi kalau akhlak itu dia berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Allah. Jadi di mana? Maka contoh terbaik mungkin kalau kita ingin lihat, katakanlah lagi contoh ya, di Asia Tenggara, mungkin Malaysia katakanlah, banyak hal-hal yang Islami di sana sebagainya, tapi belum juga lengkap katakanlah. Jadi kalau begitu di mana kita ingin lihat? Mungkin kita banyak studi banding, katakanlah misalnya studi banding ke Timur Tengah, ke Mesir dan sebagainya, kita studi banding ke Malaysia yang terdekat jiran kita ya. Tapi mungkin ada bab-bab tertentu sudah Islami, tapi ada juga yang lain belum begitu. Nah, jadi bukan kita mencari salah kekurangan orang, tapi kalau begitu yang mana contoh terbaik? Tidak lain tidak bukan ya sebagaimana Rasulullah contohkan. Nah, jadilah karena ketika terbangunnya negara Madinah tadi itu ya, itu sudah syumul Islam yang lakukannya. Dan bagaimana proses yang Rasulullah lakukan ketika itu ya? Waktu itu kita tahu ya, masyarakat jahiliyah. Kalau sekarang ini kan jahiliyah modern katanya, jahiliyah kedua ya. Jadi kalau jahiliyah zaman dulu itu apakah mereka tidak ada kemajuan? Mereka juga ada peradaban, tapi mereka tidak ada akhlak ya. Jadi Rasulullah itu diutus untuk mengubah akhlak manusia ya. Jadi waktu itu mereka tidak berperi kemanusiaan, peperangan, pembunuhan ya, pergaduhan, perjudian, perzinaan, minum arak itu lazim berlaku di kalangan bangsa Arab di saat itu ya. Nah, jadi Rasulullah datang waktu itu untuk memperbaiki hal itu, sehingga dididik oleh Rasulullah itu mereka yang jahil kepada agama, mereka jahil kepada Tuhan, kepada Allah ya. Akhirnya Rasulullah didik selama 13 tahun, diberikan kepada mereka iman, diberikan kepada akidah yang benar ya, diberikan keyakinan kepada Allah. Jadi Allah itu dikenal
dikenalkan kepada manusia saat itu ya, masyarakat jahiliyah saat itu, sehingga dikatakan dalam hadis awal ini ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kenal kepada Allah ya. Maka setelah itu yang terjadi adalah mereka tidak kenal Allah, dididik ya, Allah itu dikenal, kemudian diagungkan, disembah, dipuja, dipuji, sampai datang rasa cinta kepada Allah. Kemudian datang rasa takut. Kalau sudah cinta, datang rasa takut ya. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya dididik manusia dengan tauhid yang kuat, dengan keimanan yang kuat selama 13 tahun di Mekah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang turun pun ialah ayat-ayat yang dikatakan tentang keesaan Allah. Seperti surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad ya, dan itu dikatakan ayat-ayat Makkiyah waktu itu ya, surah Makkiyah ya. Nah, jadi kemudian kalau di Madinah kan bentuknya dalam bentuk yang lebih luas ya, bentuk syariat ya. Nah, jadi rupanya dengan manusia itu diajak untuk cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada akhirat ya, takutkan dosa kan, rindukan pengampunan dari Allah, rindunya redha dari Allah, rahmat Allah, itulah yang dididik kepada mereka. Maka ketika di Madinah ya 10 tahun ya, 13 tahun di Mekah itu dididik yang utama itu adalah perkara berkaitan dengan akidah, dengan tauhid. Kemudian 10 tahun di Madinah baru hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Ya, sebab bicara syariat kan ada bab ibadah, muamalah, munakat sampai jinayah ya, seperti itu. Nah, jadi barulah tentang ada perintah solat, perintah puasa ya, perintah-perintah yang lainnya, baik yang berupa syariat berupa perintah dan juga larangan ya. Nah, jadi apa rahasianya? Rupanya setelah Allah dikenalkan kepada manusia, sampai manusia itu merasa kebesaran Allah, sampai terasa cinta kepada Allah, sampai rasa takut kepada Allah, maka setelah mereka cinta kepada Allah, ketika diberikan panduan untuk bersyariat, baik ada itu bentuknya suruhan atau larangan, maka mudah mereka amalkan. Karena mengapa? Faktor cinta kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin kita menyuruh masyarakat untuk bersyariat, manusia untuk bersyariat, setelah mereka kenal yang punya syariat? Karena syariat itu kan dari Allah, wahyu dari Allah kan. Jadi bagaimana mereka beramalkan syariat kalau mereka tidak kenal dengan Allah? Yang mencipta syariat tadi ya, yang mensyariatkan syariat tadi ya. Maka dari itu faktor kenal kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah menjadi kunci utama untuk mudah mengamalkan syariat. Ya, jadi ketika sudah kenal dengan Allah, maka ketika sampai di Madinah, begitu ada syariat dengan mudah diterima. Ya? Mudah diterima. Makanya contoh misal seperti ini ya, ketika ada perintah waktu itu kan, sebagian masyarakat jahiliyah itu ya, walaupun mereka sudah masuk pada Islam, beriman, tapi tradisi seperti minum arak itu masih terjadi sebelum ada larangan ya. Bahkan ayat-ayat tentang minuman arak khamar ini pun dia sampai beberapa periode ya. Yang pertama ya dikatakan bahwa mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya ya khamar itu. Kemudian ayat kedua itu beransur-ansur ya. Ayat kedua dikatakan bahwa jangan dekati solat ketika sedang mabuk, waktu sukara itu ya. Nah, kemudian barulah masuk yang periode terakhir itu innamal khamru wal maisir wal ansabu azlamu itu ya, rijsun min amali syaitan ya, wal akhir ayat ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi setelah perintah larangan disampaikan dan dia mengambil waktu ya, setelah proses didikan yang kuat, maka secara sedikit-sedikit ditinggalkan. Waktu itu tradisi masyarakat jahiliyah waktu itu, kalau minum arak itu memang sampai mabuk mereka ya. Dan bukan dalam sloki-sloki kecil, tapi dalam dalam gelas atau cawan ya, ataupun tengkorak-tengkorak manusia. Jadi mereka berperang dulu mengambil tengkoraknya sebagai tempat minuman arak. Bahkan di depan rumah ada guci arak, di tengah ada tong arak, di belakang pun ada tempat menyimpan arak. Itu tradisi mereka waktu dulu ya. Nah, jadi kemudian tapi ketika sudah datang rasa iman kepada cinta kepada Allah, takut kepada Allah, maka mereka pecahkan tong-tong arak, guci-guci arak itu. Bahkan dikatakan kota itu hampir banjir dengan arak atau khamar waktu itu. Karena apa? Faktor cinta kepada Allah. Contoh ya. Kemudian juga cerita berupa suruhan, yaitu contoh misalnya dalam menutup aurat ya. Waktu itu kan belum ada perintah tutup aurat lagi ya, tapi ketika datang surah Al-Ahzab, An-Nur itu ya, dan kemudian sahabat diceritakan dalam kisah itu, sahabat-sahabat yang sedang berada di padang pasir mengembala domba, kambing, unta ya, mereka pulang serta merta ke rumah berlari. Kemudian yang sedang ada di pohon tawar, mereka turun di pohon tawar ya, kemudian mengetuk pintu-pintu rumah mereka, wahai istriku, wahai anak-anak wanita
wanita, perempuanku kan, telah datang perintah dari Allah melalui Rasulullah SAW untuk menutup aurat kalian, ya, sebagai menjaga izzah kalian, seperti itu ya. Maka ketika itu isteri-isteri, anak-anak pun apa yang dapat di depan mereka, ya, ada kain katakanlah gorden, ada kain taplak meja, terus dipakai karena perintah dari Allah, karena faktor cinta tadi. Ya, jadi tidak tunggu ini modelnya bagaimana, ya, kemudian bagaimana, cantik enggak saya pakai, nanti apa kata orang di sekeliling rumah, atau kata kita nanti apa kata kepala kantor, apa nanti orang-orang lain mengatakan pada kita. Tidak, karena faktor cinta, kenal, cinta dan takut, ya. Jadi faktor cinta dan takut pada Allah inilah yang utama yang Rasulullah berikan kepada masyarakat saat itu, sehingga mereka mudah mengamalkan syariat. Tapi kalau misalnya kita melaksanakan syariat saja tanpa kita kenalkan kepada yang punya syariat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terjadi masyarakat yang hipokrit. Maksudnya apa? Masyarakat yang beramal melaksanakan syariat bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Mungkin takut dengan mak tuan, takut dengan WH, takut dengan polisi, takut dengan atasan, takut dengan kepala kantor, takut dengan gubernur, takut dengan wali kota, dan sebagainya. Tidak ikhlas, ya? Tidak ikhlas. Nah, ketika tidak ikhlas, maka lahirlah masyarakat yang hipokrit. Maka ketika ada pengawasan, ada WH, mereka bersyariat, mereka pakai tudung ataupun jilbab. Tapi ketika tidak ada razia dan sebagainya, akhirnya terlepas kembali. Nah, kita tidak ingin seperti itu, ya. Makanya contoh terbaik dalam melaksanakan syariat itulah adalah Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, dan juga di zaman salafus soleh, 3 kurun yang disebutkan kurun terbaik, ya. Kurun terbaik. Nah, jadi itulah yang menjadi contoh kepada kita, suri kepada kita. Dan kalau itu bagaimana caranya? Artinya di situ kita perlu belajar, ya. Di situ perlu mengaji. Artinya dakwah, tarbiyah, ya, ta'lim, ya, ilmu fardhu ain mesti diluaskan ke tengah masyarakat, ya. Kemudian belajar ini kan kita zaman Rasulullah, silsilah ilmu kita, sana ilmu kita, ya, dari Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ya. Jadi kepada ulama-ulama sampai kita hari ini. Jadi bagaimana kita ingin mencontoh Rasulullah? Kita tidak bertemu dengan Rasulullah, kita tidak bertemu dengan sahabat, ya, tetapi itu ada dalam kitab-kitab, ada dalam khazanah ilmu, ada sana ilmunya sampai kepada ulama-ulama kita dari ini. Maka penting mempelajari ilmu Islam itu yang bersanad, yang tepat, dengan guru yang benar, seperti itu, ya. Nah, ini menjadi jadi itu salah satu contoh yang kita coba gambarkan tadi, ya. Padahal ini belum terlalu rinci, Ustaz, masih. Iya, ini kan masih itu saya sampaikan tadi. Tentu dalam kajian rincinya tentu kita ada majelis ulama kita IPU, kemudian juga ada ulama-ulama kita di daerah dan sebagainya. Tapi apa yang coba saya sampaikan ini merupakan berupa sharing, ya, bagaimana melihat beberapa hal yang pernah kita lihat di berbagai negara menjadi sebuah kesimpulan yang mudah-mudahan menjadi catatan atau pemasukan pada kita bersama, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya bagaimana, Ustaz? Ya, jadi kan kalau kita melihat, ya, tema pakibannya, bagaimana sekarang ni, kan? Bagaimana? Kita kan bukan di zaman jahiliyah lagi, kan? Kita sudah Islam, lahir sudah Islam, ya. Apakah kita belajar akidah dulu baru kita belajar syariat, kan? Artinya syariat itu kita ketepikan dulu, ya. Jadi kita nggak perlu sembahyang dulu, nggak perlu puasa dulu, kita belajar akidah dulu semuanya. Sedangkan kita sudah tidak demikian, ya. Jadi kondisi yang kita setelah kita lahir sudah menjadi orang Islam, dan alhamdulillah kita menjadi keluarga yang Islam, hidayah dari Allah, kemudian kita berada di sebuah provinsi yang Islam juga, mayoritas Islam, kemudian di negara yang juga mayoritas Islam, maka tentunya bukan berarti kita hanya kepada akidah saja, tauhid saja syariat kita tinggalkan, tidak. Tapi maksudnya stressing point ataupun pendekatannya itu kita mulai dengan, yaitu proses kefahaman tauhid yang benar dulu. Membawa manusia kenal kepada Allah sampai datang rasa cinta dan rasa takut kepada Allah, ya. Jadi kan ni kalau dalam contoh masyarakat kita muda-mudi, ya, mungkin kita merasakan, kan, itu kan kalau sudah cinta apapun akan menjadi buta, ya. Seperti itu, ya. Akan nampak keindahannya, ya. Jadi contoh misalnya seorang katakanlah si fulan, ya, si fulan suka dengan si fulin, ya. Jadi karena suka, datang rasa suka, ingin berkenalan, kemudian datang rasa cinta, ya.
Jadi kalau kata si fulan, adik nanti kita akan bertemu di KFC jam 5 sore ya, gitu kan. Jadi si adik ini bukan jam 5 sore dia bersiap, tapi jam 3 sudah siap-siap cari baju kan, setrika, tes dulu baju cocok atau tidak kan. Mengapa? Karena apa? Ingin bertemu dengan orang yang dicintai. Jadi sudah bersiap-siap dulu. Kemudian kadang-kadang ada rasa takut nanti tidak dihargai, takut kehilangan. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu cinta manusia sama manusia, walaupun cinta itu sebenarnya nafsu ya. Tapi apatah lagi kalau cinta kepada Allah ya. Kita rasa kebesaran Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa takut ditinggalkan oleh Allah, rasa takut Allah marah kepada kita, takut nanti Allah hukum kita, dan banyak-banyak ketakutan lain menjadikan kita menjadi kuat hubungan kita dengan Allah. Timbul rasa kehambaan gitu ya. Rasa kita ni hamba yang tidak mampu apa-apa, melainkan memang Allah lah segala-galanya. Seperti itu. Nah, jadi dalam prakteknya, bagaimana cara kita mengamalkan syariat Islam di hari ini supaya menjadi satu hal yang menjadi amalan, menjadi satu keindahan, sehingga ketika orang datang ke Aceh itu, oh inilah provinsi syariah, ya, inilah masyarakat syariah, ya, suasananya aman damai, teduh, ya, sehingga orang datang kemari, orang bukan Islam jatuh hati, dia mungkin masuk Islam di Aceh, ataupun orang yang lemah imannya datang ke Aceh itu menjadi kuat imannya. Jangan sebaliknya, ya, ketakutan, oh negeri syariat itu, provinsi syariat itu tempatnya kotor, masyarakatnya tidak bersih dan sebagainya. Kita tidak mau seperti itu. Maka di antara langkah-langkah yang perlu kita lakukan secara teknis ya. Ya, yang pertama itu adalah berdakwah secara menyeluruh, serius dan istiqamah. Ya. Jadi berdakwah itu tidak boleh semasa, tidak boleh hanya sebentar, tapi serius. Ya, kemudian juga dengan istiqamah, berlanjutan, continue. Ya, berdakwah. Jadi hidupnya majlis-majlis taklim, di pengajian-pengajian, ya, baik di menasah-menasah, di masjid-masjid, di kampung-kampung, ya, kemudian di kantor-kantor. Bahkan yang utama itu mulai dari rumah dulu. Semestinya kita di rumah itu hidup halakah-halakah ilmu, ya. Jadi sebelum anak-anak diantar mengaji keluar sana tempat mengaji, ke balai bed atau ke Rangkap atau ke Dayak, itu semestinya guru yang utama, dan pertama itu keluarga, ayah ibu, orang tua, ya, memperkenalkan mereka kepada Allah. Seperti itu kan. Jadi dakwah ini taklim bukan hanya taklim tapi juga tarbiyah, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita di sini tentunya peranan yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama kita, tengku-tengku institusi pendidikan di daerah, di kampus, ya, kemudian juga di masyarakat. Kemudian kita ada juga dinas syariat Islam, ya, kemudian ada Kementerian Agama, ya, ormas-ormas Islam juga, dan sebagainya, kan sama-sama untuk melaksanakan syariat Islam tadi. Maka langkah yang utama itu mesti dimulai dengan dakwah yang berterusan, kontinu dan istiqamah. Ya, di semua lini aspek kehidupan mesti ada nilai dakwah. Kalau tidak, kalau agama ini tanpa didakwahkan sebagai nasihat, maka manusia akan hilang panduannya, ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tarbiyah dan pimpinan berterusan. Taklim saya tidak cukup. Mungkin hari ini di masjid sudah ada taklim, majelis ilmu. Di rumah-rumah, di pengajian sudah ada. Tapi juga ada tarbiyah. Maksudnya apa? Ada didikan. Jadi ilmu tadi dipraktekkan. Ya, jadi dididik. Guru-guru mendidik menjadi murabbi, menjadi contoh, menjadi uswah, ya. Kemudian pimpinan. Pimpinan artinya dipimpin mereka. Kalau kita bicara bab taharah, bagaimana taharah yang benar, kan? Dicontohkan, dididik begini sampai segalanya, ya. Kemudian dididik hati mereka, dididik ruh mereka, dididik akal mereka, dididik nafsu mereka. Seperti itu. Jadi bukan saja taklim, tapi juga perlu tarbiyah, didikan, juga pimpinan. Dipimpin. Jadi manusia ini mesti dipimpin ke arah kebaikan, tidak bisa dibiarkan. Kalau manusia tidak terpimpin, maka dia akan mengikuti jalan-jalan yang tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jalan-jalan yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan juga adalah menyediakan keperluan yang asas, yang azas dalam kehidupan. Artinya keperluan dasar itu seperti makan, minum, ya, tempat tinggal dan sebagainya. Dan ini kan juga tanggung jawab daripada umara, ya. Jadi kadang-kadang ketika kita berbicara syariat, kita lupa berbicara tentang hal-hal keperluan-keperluan lahiriah manusia. Ya. Jadi perlulah keperluan dasar seperti makan, minum, sandang, pangan, itu perlu difikirkan, oleh pemerintah, terutama oleh umara, ya. Kalau kita di keluarga kan sebagai kepala keluarga, ya, sehingga nanti
jangan timbul nanti karena kemiskinan maka orang bisa berubah akidahnya. Ini dijamin oleh umara gitu? Ya, semestinya tanggung jawab umara ya kan. Umara ya, karena mereka lah yang memimpin masyarakat ya, yang menjadikan masyarakat dibawa kepada kebaikan. Maka keperluan kehidupan masyarakat juga ini salah satunya juga menjadi tanggung jawab pada umara atau pemimpin ya. Atau setidaknya fasilitas ya. Tentu, ya ini kalau kita bicara yang lebih luas lah, keperluan transportasi, keperluan pendidikan, keperluan kesehatan ya. Tapi yang dasar tadi adalah keperluan seperti keperluan yang dasar yang pangan, mesti ya, yang perlu dipenuhi ya. Nah, kemudian juga yaitu menutup segala pintu-pintu atau peluang-peluang berlakunya terjadinya maksiat. Ya. Tadi taklim sudah ya, kemudian tarbiyah sudah, pimpinan sudah ya, dipimpin masyarakat itu. Kemudian juga diberikan keperluan-keperluan dasar, keperluan harian mereka sudah. Kemudian juga ada ruang-ruang maksiat jangan terbuka dan dibuka, ditutup. Jadi kalau ada hal-hal yang cenderung kepada maksiat, pergaulan bebas ya, hura-hura dan sebagainya, itu tugas pemerintah, tugas kita bersama untuk menutup ruang-ruang itu supaya tidak terjadi maksiat. Jadi tidak ada arti kalau kita telah memberikan tarbiyah, memberikan ta'lim dan pimpinan, tapi ruang-ruang maksiat terbuka luas di luar ya, sehingga manusia lalai kembali. Kalau kita lihat faktanya terbuka ini. Nah, inilah yang mesti kita garis bawahi. Jadi baik sampai untuk dinas syariat Islam melaksanakan syariat Islam, dinas-dinas yang lain perlu syariat Islam. Nah, kita nggak mau seperti itu. Betul. Nah, ini penting ya, dan tanggung jawab syariat ini bukan saja kepada pemerintah, bukan saja tanggung jawab ulama, semua kita berkewajiban ya. Jadi dinas syariat Islam juga, UEH juga, kampus juga, akademisi juga, praktisi juga, penegak hukum juga ya, kemudian juga pelaku-pelaku di dunia pariwisata juga ya, supaya pariwisata itu kepada pariwisata yang berkah, yang islami, yang syariah atau yang halal seperti itu. Katakanlah contoh ya. Nah, jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ya. Jadi pintu-pintu maksiat itu mesti ditutup sekecil apapun, karena kalau dibiarkan syariat yang sudah kita berikan panduannya, kita berikan ilmunya, dia tidak akan berarti apa-apa kalau bi'ah ataupun keadaan kondisi masyarakat itu terbuka dengan hal-hal yang negatif. Ya, jadi baik media masanya, hiburannya dan lain sebagainya itu perlu ditutup, tidak dibuka ya, dikontrol, dijaga ya. Makanya di dalam Islam itu yang utama itu mendidik dulu, amar ma'ruf dulu, baru nahi mungkar ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah pihak pemerintah mesti berwibawa ya. Jadi menegakkan syariat ini yang utama juga adalah tugas umara, dan umara mesti berwibawa. Kalaulah tugas syariat yang utama itu kepada pemimpin, para ulama, maka ulama dan umara menjadi contoh kepada masyarakat, sebagaimana Rasulullah itu uswatun kepada sahabat saat itu, uswatun hasanah kepada kita sampai hari ini ya, contoh terbaik. Jadi akhlaknya ditiru, ibadahnya, cara berkeluarga, cara bertutur kata, cara makan minum itu dicontohkan semuanya. Maka umara dan ulama mesti ada wibawa dalam kehidupannya ya. Jadi jangan sampai kita menyuruh orang bersyariat, kita pun melanggar syariat gitu ya. Semestinya para pemimpin itu menjadi imam di tengah masyarakat ya. Dulu kan pemimpin itu kan menjadi imam ya. Mereka lah yang memimpin solat ya. Bahkan kalau kita dalam konteks Sultan Iskandar Muda sendiri, dan sultan-sultan ulama Aceh itu kan sudah tertegak syariat Islam dulu ya. Bagaimana setelah solat Jumat, ulama-ulama akan berbincang, bermuzakarah ilmu ya. Para sultan-sultan merujuk pada ulama, berbincang tentang masyarakat dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi hadir umara-umara, pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, bukan saja di waktu jam kantor, bahkan sehariannya. Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar itu berjalan ketika malam hari, melihat ada tidak masyarakat yang lapar ya. Bahkan ketika ada yang lapar, dia bopong beras untuk diberikan kepada masyarakat itu ya. Dia melihat ya. Jadi tengah-tengah malam itu akan, di saat itu masyarakat Madinah akan terdengar orang-orang yang sedang solat, orang baca Quran ya, dan melihat ada orang-orang yang sedang qiyamul lail sebagainya. Itulah suasana masyarakat Islam dulu ya. Dan kemudian juga ketika ada seekor kambing yang mati ya, kata Umar ya, walaupun hanya seekor kambing binatang mati, nanti di akhirat nanti Allah pun akan tanya kepadaku, kata Sayyidina Umar ya. Jadi apatah lagi kalau hari ini terjadi pembunuhan, bahkan manusia yang mati mungkin karena kelaparan, kemiskinan, atau dibunuh atau sebagainya, itu juga tanggung jawab pemimpin juga. Jadi tidak mudah perkara ini ya, tidak mudah tanggung jawab ini ya. Tapi yang paling penting bahwa syariat ini mesti dilaksanakan oleh semua masyarakat yang Islam, yang Muslim. Okey, kalau tadi kata Ustaz,
syariat Islam ni mesti dilaksanakan oleh setiap kita Muslim. Nah, ini menarik nih. Mobil khusus di Aceh. Iya. Kalau kita melihat ini menurut Ustaz, menurut apa yang kita lihat dan kita menyaksikan secara fakta atau di lapangan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu apakah sudah kafah atau setengah kafah atau seperempat kafah atau gagal? Ya, jadi istilah kan syariatnya syariat kan. Nah istilahnya kon kafah tapi kapah. Astagfirullah. Ini adalah faktor karena ketidakfahaman kita tentang definisi syariat Islam itu sendiri ya. Ta'rifnya kita tidak faham ya. Jadi ketika kita tidak faham syariat maka akan bermasalah dalam kita melaksanakan. Nah, syariat Islam di Aceh ini kan sudah dimulai pada tahun 2002. Waktu itu masih Gubernur Abdullah Putih ya. Jadi sebenarnya tidak ada undang-undang syariat Islam itu ketika kita lahir menjadi orang Islam sudah kewajiban kita melaksanakan syariat. Cuma undang-undang negara itu, peraturan itu, kanon itu menjadi penguat lagi dalam kehidupan berbangsa, bernegara ya, seperti itu ya. Nah, jadi artinya sudah lebih 20 tahun ya. Rasulullah 23 tahun sudah sempurna Islam ya, yang dibawakan. 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah, 23 tahun Rasulullah berdakwah berjuang ya. Nah, kita sudah 22 ini sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih. Nah, jadi bagaimana sebenarnya gambaran kita hari ini kalau kita melihat kita tidak katakan gagal ya. Banyak hal juga yang sudah berjalan ya, tapi kita ingin kalau boleh dia berjalan lebih sempurna. Jadi syumul ya, Islam itu satu kebulatan ya, dia lengkap, kafah seperti itu. Nah, mungkin hari ini mungkin dalam beberapa hukum katakanlah dalam bidang menutup aurat ya, kemudian juga kalau ada yang berzina, berkhalwat, yang khamar sebagainya, berjudi ya, itu sudah dicambuk sebagainya kan. Tapi kita tidak mau pada aspek yang dikatakan jinayah tadi saja, tapi semua aspek kehidupan kita hari ini ya. Dalam hal makanan kita lihat, sudahkah makanan kita ini sesuai dengan kaedah syariat, halal dan haramnya ya, cara kita mencari proses dan sebagainya. Dan dalam kita katalah bermunakahat, sudahkah hari ini proses majlis pertunangan, pernikahan ya, kemudian jadinya sebuah keluarga sudah mengikuti kaedah syariat. Kemudian dalam bidang ekonomi ya, masihkah kita terlibat dengan riba ya, dengan ekonomi yang sifatnya kapitalis, atau ada yang berkaitan dengan praktek-praktek penipuan, gharar dan sebagainya. Dalam bidang hiburan, adakah hiburan kita ini sudah memenuhi kaedah syariat Islam, hiburan yang bukan hanya mendidik tetapi bukan hanya menghibur tapi mendidik jiwa kita, merubah kepada kebaikan. Atau mungkin hiburan yang melalaikan, yang membuka aurat, bahkan kita semakin jauh dari Allah. Dalam bidang berkebudayaan, berteknologi, berpertanian, ataupun dalam semua aspek kehidupan lah. Dalam pemerintahan sendiri ya, mulai dari di gampong kecil sampai pemerintahan yang lebih tinggi ya, di di kota, di kabupaten atau provinsi, sudahkah bersyariat ya. Jadi ini perlu banyak kita kajian. Jadi boleh kita katakan kalau belum sempurna, mari kita sempurnakan. Kalau belum berjalan dengan baik, mari kita perbaiki ya. Jadi mungkin ada pernyataan hari ini yang menyatakan bahwa syariat Islam di Aceh gagal. Mudah-mudahan itu menjadi cambuk kepada kita untuk kita introspeksi. Di mana yang kurang kita perbaiki. Nah, langkah-langkah yang seperti kita sampaikan tadi, 5 langkah tadi ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan itu kita segera berbenah. Karena mengapa? Dengan adanya syariat Islam di Aceh ini menjadi contoh, bukan saja contoh kepada Aceh, tapi juga provinsi lain pun ingin melaksanakan syariat. Betul. Bukan saja di provinsi lain ya, negara lain juga ingin. Oh, indahnya syariat di Aceh. Bahkan hari ini banyak wisatawan yang datang ke Aceh, mereka melihat ada suasana Islam di Aceh walaupun belum sempurna, dan mereka bawa ini kepada negara mereka. Contohnya? Jadi, contoh misalnya suasana Islami ketika contoh ya ketika maghrib kita menutup kedai ya, ketika Jumat seperti itu juga. Tempat lain mungkin itu tidak terjadi katakanlah. Tempat kita itu masih ada ya. Mungkin dari segi presentasi menutup aurat lebih banyak berbanding tidak menutup aurat, berbanding tempat lain katakanlah seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi yang kita inginkan bukan hanya hal-hal yang sifatnya lahir tadi, tapi juga hal-hal yang sifatnya insaniyah, rohaniyah ya. Jadi berkaitan dengan akhlak kita ya, kemudian juga dengan hal-hal yang sifatnya ibadah kita dan sebagainya. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika kita menyatakan sebagai provinsi syariah tapi tidak mewakilkan syariat Islam yang sebenarnya, ini menjadi contoh yang buruk bagi tempat lain ataupun ke negara lain ya. Aceh provinsi termiskin, katanya syariat Islam tapi termiskin, tapi ketinggalan jauh, katakan demikian gitu ya. Nah, kita tidak ingin demikian. Makanya perlu kita renungi, kita introspeksi, kita muhasabah beberapa catatan-catatan masukan katakanlah dari masyarakat yang lain, kita ubah.
Kita kembali kepada yang tadi ya. Dulu kita melihat ketika bergaungnya syariat Islam awal-awal sebelum tsunami, itu nama-nama toko ya, jalan-jalan itu memakai huruf Jawi ya. Jawi. Tapi sekarang sudah hilang gitu ya, tidak ada kemana gitu kan. Jadi mungkin itu di antara hal kecil, tapi yang paling ingin kita sampaikan bahwa Islam itu terlaksana secara syumul, secara kafah dalam semua aspek kehidupan, dalam ekonomi, dalam bidang kesehatan ya. Kesehatan misalnya, kalau kita bicara syariat Islam artinya kita mesti ada rumah sakit yang memisahkan ya, dokter perempuan menangani pasien laki-laki, dokter dokter laki-laki menangani pasien laki-laki, dokter perawat perempuan juga menangani pasien perempuan seperti itu ya. Segi obat-obatan dan sebagainya, itu contoh juga dalam hal-hal yang lebih luas lainnya. Okey, ini peran yang paling penting pemegang kendali untuk terciptanya syariat Islam secara sempurna. Ini siapa Ustaz? Ya, tentunya yang utama umara ya. Umara dan ulama ya. Dan umara dan ulama mesti berdampingan dalam hal ini. Umara ini kan pemimpin, dia mesti bermuzakarah selalu, berbincang selalu dengan para ulama. Ulama itu memberi nasihat kepada umara, kepada pemimpin, itu tugasnya ya. Jadi di mana yang kurang, kita boleh berbincang, bermuzakarah, saling melengkapi kan. Kemudian dengan forkominda lainnya ya, katakanlah dengan dinas terkait, kita boleh mengajak rembuk berbincang di mana yang kurangnya, gimana kita betulkan, di mana kita mulai, di mana mesti kita perbaiki, seperti itu ya. Di samping sebenarnya tugas utama itu bukan hanya pemimpin, tapi kewajiban itu ada ke setiap masing individu. Tapi karena pemimpin itu diamanahkan memimpin masyarakat, maka tugas utama itu ada pada kendalinya. Seperti itu ya. Karena pun juga beberapa komentar-komentar daripada beberapa masyarakat yang menyatakan kalau misalkan pemegang wewenang saja tidak mau menerapkan terhadap dirinya untuk melakukan syariat, lantas jangan harap untuk masyarakat juga mau menjalankan syariat. Ya, sebab itu dikatakan yang langkah-langkah kelima tadi kan, pemimpin itu mesti berwibawa. Iya, itu berwibawa di sini maksudnya dialah menjadi contoh tauladan. Itu itu poin penting. Jadi semestinya pemimpin hari ini mereka lah menjadi imam ya. Ketika berjamaah ya, kemudian ketika turun masyarakat, datang ke masyarakat melihat, bertanya ya, memperbaiki, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Seperti itu. Nah, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat ya, kemudian di zaman salafus soleh, kemudian dicontohkan oleh sultan-sultan di dalam sejarah Islam itu sendiri ya. Dalam konteks Aceh, inilah yang juga dilakukan oleh sultan-sultan Aceh dulu, para ulama-ulama Aceh dulu. Jadi sebenarnya Aceh ini lebih mudah. Kenapa? Kita sudah pernah ada contoh dulu di zaman kerajaan Aceh, syariat Islam itu berjalan dengan cantik, dengan indah, sangat baik gitu. Jadi samping contoh-contoh yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, juga contoh yang ada di zaman sejarah Aceh masa lalu. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali kan. Maka dari itu peradaban Aceh itu merupakan peradaban yang tinggi. Hasil dari apa? Hasil mereka mengamalkan Islam yang syumul, Islam yang kafah tadi. Maka warisan itu masih kita rasakan sampai pada generasi kita di hari ini. Seperti itu ya. Untuk harapan Ustaz? Ya, artinya marilah kalau ada hal-hal yang berkaitan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan syariat Islam ini, mari kita renungi, kita muhasabah, kita perbaiki. Di mana yang belum sempurna kita sempurnakan, di mana yang salah kita benarkan kan. Tapi yang penting itu adalah kaedah yang paling benar menegakkan syariat Islam ini adalah mengikuti kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat DAU Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz telah memberikan banyak ilmu dan banyak pengalaman, dan tentunya apa yang telah disampaikan tadi ini sebelumnya belum pernah kami dengar. Artinya ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua di sini. Okey, baiklah sahabat DAU Podcast channel yang tercinta, terima kasih telah mendukung channel ini, dan jangan lupa tetap terus dukung channel ini. Mungkin insya-Allah dengan apa yang kita sampaikan di sini menjadi pelajaran, evaluasi, perubahan, wabil khusus di tempat kita, agar apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, wabil khusus apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyampaikan syiar dakwah syariat yang telah diperjuangkan oleh Nabi, mudah-mudahan kita bisa menjalani dan kita bisa juga memperjuangkan itu semua. Okey,
jangan lupa like, share dan komen. Apabila ingin merequest judul atau tema, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.